Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 8. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang-orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandele, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan senap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptiskan dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu, tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Renungan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 40. Temanya Injil yang tak terhentikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 8 menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat menghentikan pekerjaan Allah. Bahkan ketika jemaat dianiaya, Injil justru semakin tersebar. Apa yang terlihat sebagai kekalahan ternyata menjadi jalan bagi kemenangan bagi kerajaan Allah. Setelah Stefanus mati syahid, terjadi penganiayaan hebat di Yerusalem. Banyak orang Kristen melarikan diri ke berbagai tempat. Tetapi justru mereka membawa Injil kemanapun mereka pergi. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan memakai situasi sulit untuk meluaskan rencananya. Dari penganiayaan menjadi penyebar. Filipus, salah satu dari 7 diaken, pergi ke Samaria. Di sana ia memberitakan tentang Yesus dan banyak mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan, roh jahat diusir, dan kota itu dipenuhi sukacita. Pelajarannya buat kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami tekanan agar Injil dapat meluas. Apa yang kita anggap masalah bisa menjadi misi Allah. Saat kita taat, Tuhan bekerja melalui kita di tempat yang baru, di situasi yang baru. Jangan takut ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Bisa jadi Tuhan sedang memakai kita untuk menjangkau jiwa baru. Hati yang tulus lebih penting dari kuasa. Simon, seorang penyihir, juga percaya dan dibaptis, tetapi hatinya belum benar. Ia ingin membeli kuasa Roh Kudus dengan uang. Petrus menegurnya keras. Binasalah kiranya uangmu beserta engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Pelajarannya untuk kita, karunia dan kuasa Roh Kudus tidak bisa dibeli, tapi diberikan kepada hati yang murni dan rendah hati. Tuhan melihat hati, bukan persembahan atau kedudukan. Kita perlu bertobat bukan hanya dari perbuatan jahat, tapi juga dari motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Tuhan mencari pelayan yang tulus, bukan yang ingin terkenal. Filipus dan sida-sida Ethiopia. Setelah dari Samaria, Tuhan mengutus Filipus ke jalan sunyi menuju Gaza. Di sana ia bertemu dengan seorang sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya, tetapi tidak mengerti maknanya.
Filipus mendekat menjelaskan bahwa nubuatan itu tentang Yesus dan sida-sida itu percaya serta dibaptis. Setelah itu Filipus dibawa Roh Tuhan ke tempat lain untuk terus memberitakan Injil. Pelajarannya untuk kita. Taat pada pimpinan Roh Kudus. Kadang Tuhan menyuruh kita ke tempat yang sepi, tapi di sanalah jiwa yang haus akan firman. Pemberitaan Injil dimulai dari kasih dan kesediaan mendekat. Filipus tidak menunggu orang itu datang padanya, tetapi ia datang mendekat lebih dahulu. Setelah memahami Injil, sida-sida itu langsung mau dibaptis. Tanda iman sejati yang langsung disertai tindakan. Tugas kita bukan hanya duduk di gereja, tapi pergi dan mendekati mereka yang mencari kebenaran. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kisah ini menunjukkan bahwa satu, rencana Allah tidak bisa dihentikan oleh penganiayaan. Yang kedua, hati yang murni lebih penting daripada kekuatan rohani yang tampak. Yang ketiga, taat pada pimpinan Roh Kudus akan membawa jiwa diselamatkan. Saudaraku, Injil tetap hidup dan bekerja. Hari ini Tuhan juga memanggil kita di rumah, di tempat bekerja, di komunitas untuk menjadi seperti Filipus, pembawa kabar baik yang taat dan berani. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.